Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial dan motivasi belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial dan motivasi belajar? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial dan motivasi belajar? Interaksi sosial dan motivasi belajar merupakan berbagai hal yang berhubungan dengan dunia perubahan, di mana hal ini sangat berkaitan dengan hubungan antar individu, hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, yang mereka saling memberi dan memotivasi, baik dalam lingkungan masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Nah, apabila tidak ada yang namanya interaksi sosial, maka tidak akan terjadi yang namanya proses belajar mengajar. Tak hanya itu saja, proses sosial adalah salah satu interaksi timbal balik atau yang sering disebut dengan hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dan saling mendukung untuk meningkatkan prestasi-prestasi baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas. Hubungan yang seperti ini akan berlangsung hingga seumur hidup di lingkungan masyarakat. Nah, jadi interaksi sosial ialah suatu hubungan yang ada di antara dua atau bahkan lebih dari individu manusia, yang mana perbuatan dari individu ini akan mengubah, mempengaruhi, bahkan bisa memperbaiki kelakuan dari individu yang lainnya. Interaksi sosial juga tidak sekedar berbicara mengenai tindakan, tapi tindakanlah yang bisa mempengaruhi individu yang lainnya. Kemudian kita masuk ke interaksi pengajar dan peserta didik. Proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas selama ini seringkali satu arah, di mana peserta didik hanya mendengarkan apa yang disampaikan pengajar. Oleh karenanya, peserta didik lebih dilibatkan secara aktif untuk berinteraksi dengan pengajar atau antar mahasiswa. Kemudian kita masuk ke pengertian motivasi. Nah, motivasi ini adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian apa sih peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran? Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Ada 6 petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. 5. Berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Dan yang terakhir, yang keenam, berikan penilaian. Nah, di samping beberapa petunjuk cara membangkitkan motivasi belajar di atas, ada kalanya motivasi itu juga dapat dibangkitkan dengan cara-cara lain yang sifatnya negatif, seperti memberikan hukuman, teguran, dan kecaman, memberikan tugas yang sedikit berat dan menantang. Namun, teknik-teknik semacam itu hanya bisa digunakan dalam kasus tertentu. Beberapa ahli mengatakan dengan membangkitkan motivasi dengan cara-cara negatif lebih banyak merugikan siswa. Untuk itulah, seandainya masih bisa dengan cara-cara yang positif, sebaiknya membangkitkan motivasi dengan cara negatif sangat dihindari. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai interaksi sosial dan motivasi belajar. Semoga kalian semua mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.